Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Agri Tol, sahabat pertanian, sahabat vokasi pertanian. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama rekan saya. Ya, halo Mas Ari, saya Raka Widyadana. Nah, hai sahabat vokasi pertanian. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya Mas Betul Ari. sekali. Ada Bapak Kepala Balai kita, Bapak Yusuf STMT. Mungkin ada beberapa pertanyaan kali ya Mas Ya, Ari. kita beri sambutan kepada Bapak Dr. Yusuf STMT, Kepala Balai BPVMP Ya, Pertanian Cianjur. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak Ari, Pak Afif sehat? Sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak. itu yang penting. Kalau kita sehat kan bisa enak kerjanya. Betul sekali. Sehingga semua target-target atau beban yang diberikan ke kita oleh lembaga dapat kita laksanakan dengan baik jika kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin, 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 ya amin, Rabbal amin. Alamin. Terima kasih Pak atas doa-doanya. Nah, mungkin sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukannya. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir bersama kami. Ya, Iya, iya. di sini mungkin di kesempatan yang istimewa ini kami ingin banyak menggali informasi, menggali pengetahuan dari Bapak. Di antaranya terkait dengan sakit Oh, terkait dengan sakit. ya. Nah, mungkin eh, langsung saja Pak di pertanyaan pertama ini hal yang paling mendasar sekali, Pak. Eh, apakah di satuan kerja kita di BPPV MPV Pertanian Cianjur ini secara rutin melakukan rapat atau koordinasi pengukuran kinerja secara berkala, seperti mungkin contohnya bulanan atau triwulanan seperti itu? Oh ya, terima kasih Pak Ari, Pak Afif ya. Alhamdulillah ya, ini dalam hal untuk rapat manajemen, baik-baik secara melakukan evaluasi terkait dengan kinerja oleh lembaga itu, memang kita secara rutin melaksanakan tuh ada yang namanya bulanan dan juga ada yang namanya triwulan. Dan bahkan memang kadang-kadang ada yang rapat itu sifatnya apa ya tidak lagi ada berkala, ada secara eksiden kapan bisa kita butuhkan terkait dengan untuk mengukur dan bahkan melihat dari beberapa hal-hal yang berkaitan dengan capaian oleh lembaga. Seperti kalau kami budayanya sudah di BPPB Pertanian Cianjur ini, kalau dalam bulanan itu, alhamdulillah kita sudah mulai membudayakan itu sejak beberapa tahun terakhir, yaitu misalnya rapat manajemen. Rapat manajemen ini penting kayak kita lakukan dan di mana rapat manajemen ini dihadiri oleh masing-masing ketua tim kerja di lingkup BP Pertanian, kemudian juga oleh PIC, dan termasuk juga ada SPI, kemudian RPI, dan beberapa PIC-PIC yang memang di dalam struktur itu memiliki relevansi terkait dengan untuk mencapai kinerja dari lembaga. Itu jadi dibuat dalam bentuk rapat bulanan. Hasil dari rapat bulanan ini tujuannya banyak sekali sebenarnya. Yang pertama itu dari sisi transparansi terkait dengan beberapa program kerja yang dilaksanakan oleh lembaga dan juga dalam hal akuntabilitas yang dapat nanti kita capai terkait dengan capaian kinerja di akhir tahun. Secara triwulan memang juga ada. Triwulan ini biasanya dilakukan oleh tim sakit. Nanti tim sakit ini melakukan evaluasi dan mengukur ketercapaian hasil dari kinerja lembaga itu biasanya di akhir dari triwulan itu. Tujuannya adalah untuk mengukur tercapaian dari kinerja lembaga dan nanti hasil dari rapat triwulan ini oleh tim sakit yang dihadiri oleh beberapa tim, kemudian juga ada beberapa ketua tim kerja nanti dilaporkan dan bahkan di dalam kesempatan untuk rapat manajemen juga biasanya tim sakit juga melaporkan hal ini. Demikian itu yang selalu dilaksanakan secara budaya oleh lembaga BPPP Pertanian Cianjur. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Menarik sekali.
Ini kan ada pertanyaan lagi, Pak. Bapak Ya, kan betul. sebagai seorang kepala ini kan pasti sibuk banget nih, Pak. Wah, Nah, apakah Bapak selalu mencoba hadir, Pak, atau hadir dalam rapat yang bersifat berkala itu, Pak? Nah, kalau untuk secara berkala triwulan ya, kadang-kadang ini kan untuk bulanan ini memang kita selalu membuat rapat manajemen bulanan itu kan sudah dijadwalkan ya. Memang pada prinsipnya alhamdulillah saya selaku pimpinan termasuk juga beberapa pimpinan ketua unit kerja memang kita upayakan harus hadir gitu. Kenapa? Nah, kalau secara ideal bisa harus hadir semuanya. Namun, ternyata pada kondisi yang sudah ditetapkan itu, karena kita kan hampir setiap tim anggota kerja kita kadang yang namanya proses ya, dalam setiap hari itu ada yang dinas luar dan bahkan juga saya selaku pimpinan, memang tidak bisa juga pastikan minggu depan kita rapat gitu. Dan biasanya dalam hal ini kabak TU-nya atau bahkan tim sakip selalu menginformasikan ke saya selaku pimpinan, Pak, bagaimana kalau seandainya minggu depan kita buat, Bapak ada jadwal nggak? Biasa seperti itu. Dan insya Allah biasanya dalam setiap rapat itu saya selaku pimpinan selalu hadir seperti itu. Ya, jadi Hmm. Bapak tidak hanya memberikan pengawasan di luar, tapi juga ikut hadir, Betul. ikut memberikan arahan, ya Iya. Pak, begitu ya Pak ya. Karena tujuan saya jujur ya Mas Arif, Mas Afif ya. Karena saya itu kan bukan Superman ya. Karena bayangkan sebesar begini lembaga dan dari berbagai lembaga itu kan terdiri dari beberapa unit kerja. Kita bayangkan bagaimana kita bisa memastikan, mengontrol dari setiap unit itu. Dan saya tidak bisa pergi ke sana kemari. Tujuannya di situ fungsi manajemen yang saya laksanakan. Yaitu salah satunya ya dengan melaksanakan rapat bulanan itu supaya saya tahu dari setiap keberhasilan, capaian, dan termasuk sekaligus juga dalam rangka saya melihat evaluasi terkait dari beberapa yang dilakukan oleh tim unit kerja itu. Makanya saya harus hadir, kalau nggak saya tidak akan pernah tahu bagaimana dari keberadaan dari setiap unit itu dalam bekerja seperti itu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Hmm. Nah, terkait dengan tadi Bapak sempat menyinggung tentang evaluasi Pak. Tentu ketika Bapak hadir ataupun secara tidak langsung, Bapak selalu memberikan arahan dan rekomendasi. Nah, itu seperti apa Bapak melakukan hal tersebut ketika mungkin khususnya terhadap indikator-indikator yang belum tercapai di dalam lembaga? Seperti itu. Ya. Inilah salah satu fungsi ya ketika kita membuat pertemuan rapat manajemen ya. Di samping sebagai langkah upaya kita melakukan refleksi dan juga sebagai bahan evaluasi. Ada beberapa program kegiatan ketika kita yang sudah kita lakukan itu bisa kita lakukan evaluasi di dalam rapat manajemen itu. Supaya tujuan kita adalah melakukan evaluasi keberhasilannya. Biasanya jika ada beberapa program itu memang mungkin sudah kita rencanakan dengan baik, kemudian sudah kita koordinasikan dengan masing-masing antar unit, ternyata ada beberapa yang mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Nah, inilah tujuannya kita melakukan evaluasi. Hasilnya seperti apa? Ketika kita dapatkan hasil evaluasi itu, biasanya itu menjadi bahan penguatan kita untuk perencanaan program berikutnya. Jadi perlu memang kita melakukan evaluasi. Kenapa? Evaluasi ini kan dalam sebuah upaya di dalam kita memastikan kalau yang namanya mutu itu, kalau nggak ada evaluasi kita tidak bisa memastikan apakah itu bermutu atau tidak, seperti itu. Biasa sekali. Untuk itu kan ada yang namanya reward and punishment ya Pak. Oh ya. Nah, untuk urusan reward dan punishment ini apakah telah dilakukan pengukuran nih dengan dasarnya melalui pengukuran kinerja itu? Nggak pasti. Nah, mungkin kalau kita mengacu ya, perbedaan kalau saya mungkin dari beberapa dekade sebagai ASN ya, ini sangat berbeda konteksnya sekarang. Kalau dulu sulit kita melihat mengukur dari ketercapaian kinerja seseorang. Kalau sekarang dengan adanya Permen Menpan RP nomor 6 tahun 2022 bahwa kinerja dari setiap pegawai itu harus diukur. Karena tujuannya apa? Ya adanya namanya reward dan punishment gitu. Reward itu bukan hanya dalam bentuk mesti diberi uang atau diberi dalam bentuk pemberian tugas tambahan, enggak. Karena reward itu kan
Mas Arief kan dengan Mas Arief kan paham ya, karena setiap PNS itu punya jenjang jabatan toh. Betul. Betul. Ada jenjang misalnya Mas Ari sekarang golongannya 3A misalnya. Kan untuk bisa naik ke 3B itu kan jika Mas Ari bisa naik ke 3B kan reward sebenarnya. Jika bahkan ada seorang pegawai dia begitu kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi pimpinan, dia bisa seharusnya dia naik pangkat, tapi karena kinerjanya nggak sesuai, bisa saja diundur, dibatalkan. Itu punishment namanya gitu. Punishment itu bukan hanya dalam bentuk dia tidak diberikan dinas dan sebagainya. Jadi itu banyak beberapa hal yang bisa kalau dari sisi pimpinan itu reward dan punishment itu sangat luas sekali gitu. Jadi itu ukurannya. Jadi benar. Nah, contoh untuk mengukur kinerja itu sekarang kan dengan adanya peraturan baru itu setiap pegawai itu kan harus menyusun SKP-nya. Pas tahu kan SKP kan sasaran Iya, kinerja ada. pegawai. Sasaran kinerja pegawai itu ukurannya bukan hanya hasil kinerjanya. Hasil kinerja itu berkaitan juga dengan perilaku. Kalau kita kalau kita kombinasi itu 60% itu adalah hasil kerjanya, 40%-nya adalah perilaku. Juga hati-hati, walaupun Mas Ari secara kinerjanya bagus, tapi perilakunya kurang bagus. Itu juga akan memberikan dampak kepada karirnya Mas Ari gitu. Betul, menarik sekali nih. Semakin kita menggali, semakin menarik, semakin banyak Semakin pengetahuan dari informasi juga nih. ya dari Bapak Kepala. Nah, tentu Bapak Kepala tadi berbicara tentang reward dan punishment. Tentu dasar dari pemberian reward dan punishment itu adanya sebuah data. Nah, berbicara tentang data, bagaimana Bapak memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembaga? Pasti gini, kita harus paham dulu ketika kita misalnya untuk mengukur, mengevaluasi kinerja itu berdasarkan dari indikator capaian. Kita harus perkuatkan dulu sudah paham nggak kita atau tim melihat dari sisi indikator pencapaian kompetensi itu, pencapaian kinerja itu. Ketika sudah memahami dari indikator baru kita pastikan dari relevansi dengan datanya. Nah, ketika sudah relevan, ini yang bisa kita ukur. Makanya dalam hal untuk pengembangan ke depannya, instrumennya oleh dari tim yang memang memiliki kapasitas untuk melihat itu, ya memang harus dipastikan dari memahami dan bahkan menggali dari setiap kisi-kisi atau instruksi dari indikatornya. Nah, baru di situ kita bisa mengkaitkan dengan data-data yang ada. Jika datanya sudah relevan, berarti itu sudah valid. Nah, dan bahkan kalau saya sih dalam hal untuk menguji terkaitkan validasi data itu, apalagi dengan berkaitan dengan kinerja gitu ya, itu tidak hanya cukup data itu dalam bentuk kuantitatif, kalau bisa dikombinasi dengan data secara kualitatif. Nah, kualitatif itu apa? Ya, misalnya nih, Mas Ari mau mengukur dari sisi perilaku kinerjanya Mas Afif, kan tidak bisa dilihat dari sisi kuantitatif, tapi bisa melalui observasi, bisa melihat. Gitu. Seperti itu. Jika kombinasi ini dipadukan, makin relevan dan valid lah terkait dengan diukur dengan indikatornya seperti itu. Menarik nih, Pak. Nah, berarti kan tadi kan kita udah ngomongin soal validasi data nih, Pak. Saya pengen nanya nih, Pak, sebagai seorang kepala ini, ada langkah-langkah lain nggak sih, Pak, saat buat memvalidasi data yang dikumpulin itu? Kalau langkah-langkah ya bisa banyak berbagai cara ya. Pertama bisa kalau saya bisa melihat untuk mengukur itu pertama kan memastikan kita dalam hal untuk mengukur kinerja atau sesuatu objek ya. Pastikan dulu kita mengembangkan kisi-kisi untuk indikatornya. Nah, ini pastikan dulu. Ketika kita sudah memastikan bisa memastikan indikatornya sudah oke, baru kita gali mengembangkan instrumennya. Instrumen tadi kan saya bilang baik bisa dari sisi aspek kuantitatif, bisa juga dari sisi kualitatif itu. Baru setelah dikumpulkan, diolah, dianalisis, itu dalam bentuk pelaporan, bisa dalam bentuk profil dan sebagainya. Saya rasa itu bisa bentuk beberapa model yang bisa kita pastikan untuk melihat kevalidan data itu. Menarik ini.
tentu berkaitan dengan data lagi, Pak. Selanjutnya mungkin saya semakin penasaran. Kira-kira contoh data yang relevan yang tadi sudah Bapak jelaskan itu yang lebih rincinya seperti apa? Nah, ini pengalaman ya. Iya. Saya mungkin secara substansi dari setiap unit itu nggak bisa menguasai secara komprehensif. Tetapi secara logikanya saya tangkap. Contoh, ini terkait dengan antara anggaran yang ada, data dengan di perencanaan dengan data yang ada di kita. Contoh kecilnya dalam hal untuk pelaksanaan pelatihan. Contoh kecil aja deh. Tahun ini kita dalam hal untuk kuota sasaran itu ditetapkan 632 untuk pelatihan upskilling reskilling. Nah, Mas Adi kan paham ya. Kalau untuk pelatihan itu kan letaknya di mana? Dari tim kerjanya fasilitasi PTK. Itu Pak Tony lah ya, dulunya Pak Mulyono ya. Pak Tony di data. Antara Pak Tony di data IP ini dengan Pak Mulyono sebagai penyelenggara, itu mereka harus kuat koordinasinya. Nah, bukan hanya cukup dari antara Pak Tony dengan Pak Mulyono, tetapi ada kaitannya dengan perencanaan anggaran. Karena duit anggarannya kan letaknya di perencanaan. Bayangkan kalau seandainya datanya nggak valid, sementara untuk di perencanaan pada anggaran sekian untuk sasaran. Nah, ini kan terjadi nanti apa ya ibaratnya tidak keseimbangan. Nah, jadi perlu. Nah, itu contoh misalnya pelatihan vokasi 632 dilakukan oleh PTK ya, kemudian divalidasi oleh Pak Tony, kemudian disinkronkan yang dengan jumlah kuota anggaran di perencanaan. Nah, setelah itu nanti tim dari Sakip dan sebagainya itu akan memastikan memasukkan datanya di pelaporan di dalam spasi kita seperti di triwulan gitu. Dan terakhir biasanya menyusun laporan. Pak, saya agak penasaran nih, Pak. Sebagai seorang pemimpin kan pasti harus ngambil keputusan, Pak. Nah, saya itu penasaran gimana sih, Pak, hasil pengukuran kinerja itu mempengaruhi keputusan strategis Bapak sebagai seorang pemimpin gitu? Pasti dong sangat mempengaruhi. Contoh misalnya berdasarkan dari hasil data awal ya, itu data awal itu kan dipakai sebagai alat ukur untuk membuat sebuah strategi pelaksanaan program. Ya. Contoh misalnya kalau kita tuh kan dari data awal saja, begitu kita validasi, kemudian setelah kita pastikan, kemudian kita bisa di situ men-dig down terkait dengan beberapa langkah-langkah program yang memang akan kita lakukan. Sehingga bisa dipastikan data itu sangat penting dalam hal untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, mungkin tadi Bapak bicara tentang bagaimana cara strategi untuk mencapai kinerja itu. Nah, kadangkala ketika kita menjalankan kinerja ada kinerja yang mungkin tidak sesuai target seperti itu, Pak. Tentu mungkin Bapak sebagai pimpinan akan melakukan perubahan strategi atau perubahan-perubahan yang mungkin berdampak pada kinerja itu. Nah, bagaimana, Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh yang konkret mungkin bagaimana perubahan strategi sangat apalagi tahun 2025 ini bisa saya ambilkan contoh ya. Sebenarnya banyak sih beberapa contoh secara real yang sudah kita dapatkan dalam hal untuk pengukuran kinerja dan pelaksanaan program. Nah, tahun 2025 ini kan di awal kita kan semua UPT itu tidak akan kena dampak terkait dengan kebijakan pemerintah terkait masalah efisiensi anggaran. Di awal kita tuh kan sudah tahu tuh pagu indikatif kita berapa tahun 2025, kemudian juga dengan target-target sasaran yang sudah ditetapkan, kemudian bahkan di awal tahun ini saja kita itu untuk khusus satu pelatihan upskilling reskilling itu awalnya tuh di atas ribuan itu. Kalau tambah dengan ada yang namanya BA Pun ya kemarin itu juga kadang-kadang kita tambah 900, bayangkan dibandingkan dengan tahun 2024 itu hampir 2 kali lipat jumlah sasarannya. Di tengah jalan ternyata ada instruksi pemerintah kan terkait dengan efisiensi anggaran sehingga akhirnya diturunkan menjadi sasarannya 632. Yang menjadi kendala kita dalam pelaksanaan ini kan kalau dulu kan 632 itu kan full semuanya pembiayaan dari APBN.
Tetapi kalau kita fullkan anggaran itu dan 600 sebulan sesuai dengan APBN, bisa-bisa nanti kita ada beberapa slot-slot anggaran termasuk seperti Perjadin atau anggaran lain itu bisa hilang semua, ketarik ke situ semua. Kan kita tidak bisa bisa memastikan semua itu harus seperti tahun dulu sebelumnya. Sehingga akhirnya supaya ada beberapa target yang sudah ditetapkan itu bisa terlaksana dengan baik, pasti kita akan mencoba melakukan beberapa strategi. Contoh salah satunya adalah pelaksanaan upskilling reskilling kita kan begitu kita launching melalui web kita, ternyata itu tim dari beberapa tim kerja menyepakati kalau bisa untuk biaya perjalanan dinas dari peserta itu mereka yang tanggung sendiri gitu. Karena kan kita terkait dengan efisiensi anggaran. Kemudian dari sisi untuk akumulasi konsumsi dan penginapan kita yang tanggung. Awalnya mungkin kita di situ agak gak yakin ya dengan strategi itu. Ternyata di luar prediksi ternyata. Nah, dari 632 yang mendaftar, yang sasaran kita ternyata mendaftar hampir 2.000. Nah, dari 2.000 ini kita pasti tidak bisa memastikan mana saja yang akan ikut dan tim dari DAIP yang dikoordinasi oleh Pak Tony itu memvalidasi verbal data tersebut. Untuk juga memastikan benar-benar yang mendaftar ini ada beberapa kategori nih. Bisa sekategorinya yang si pendaftar ini dia berasumsi, oh sama seperti tahun yang lalu, sehingga dia lupa membaca. Ada yang sudah tahu tapi ragu-ragu, ada yang sama sekali betul-betul dia sudah paham konsekuensinya. Kalau saya daftar, biayanya saya tanggung gitu. Nah, sehingga saya itu yang di verbal. Alhamdulillah dari hasil verbal itu dapatlah peserta sesuai dengan yang target yang sudah dibebankan ke balai kita, yaitu 632. Jadi contoh-contoh seperti ini itu bisa mempengaruhi strategi kita ketika kita melaksanakan perencanaan program ke depan. Seperti itu. Itu contoh. Nah, kita Boleh geser. saya minum nggak? Boleh, Oh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Waduh, yang emang disediakan. Itu disediakan untuk diminum Iya, betul. gitu. Ayo Ini Mas benar Ari, sekali. kita minum. Supaya tidak dehidrasi, Mas. Iya. Agak geser topik dikit nih Pak. Iya. Pertanyaannya nih Pak, kita ngomongin soal pengukuran kinerja nih Pak. Kami mau nanya nih, seberapa sering sih Bapak mengadakan pengukuran kinerja di kantor ini? Ya, kalau berkaitan dengan pengukuran kinerja, biasanya kan selalu dilakukan di akhir triwulan, gitu. Karena kan pengukuran kinerja itu kan melihat baik kan ada beberapa priorisasi ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan supaya bisa kita melihat itu biasanya mengukur secara akumulasi itu di akhir. Biasanya di akhir triwulan seperti ini. Nah, bagaimana Pak Bapak memastikan pengukuran kinerja itu dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan? Oh, pastinya itu sudah direncanakan di awal tahun, itu diprogramkan. Di mana di akhir program itu biasanya selalu dilakukan di akhir tahun dan paling lambat itu di awal triwulan, di akhir triwulan dan paling lambat itu di awal triwulan. Nah, selanjutnya nanti biasanya juga diminta kepada tim sakit untuk melakukan pengukuran itu dan hasilnya nanti segera dilaporkan. Menarik banget. Nah, ini kami nih penasaran nih Pak, untuk proses pengukuran kinerjanya tuh kayak gimana Pak untuk prosesnya? Biasanya tim itu sudah menyusun dalam bentuk form pengisian laporan capaian kinerja. Itu nanti dari masing-masing tim unit itu mengisi laporan itu. Nah, kemudian nanti akan dikompilasi oleh tim sakit. Baru selanjutnya akan dibuat dalam bentuk laporan. Nah, lalu untuk memastikan Pak, data kinerja tersebut dikumpulkan akurat, lalu up to date, terupdate, itu bagaimana Pak Bapak dalam memastikan hal tersebut? Yang biasanya itu kan dilakukan ya prosesnya itu tahapan proses pengolahan data, kemudian melibatkan berbagai dari unsur-unsur di situ, ada dari tim kode unit kerjanya, kemudian dia nanti hasil dari laporan mereka diolah oleh tim sakit,
Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, hasil setelah dibahas oleh tim sakit, nanti tim sakit akan melaporkan di dalam waktu rapat manajemen yang dilakukan setiap bulan seperti itu. Dan selanjutnya untuk memastikan bahwa data kinerja itu memang betul-betul up to date. Selalu update datanya, tidak data yang lama Udah lama dipakai lagi. Ya. Ya harus ada data Udah baru. update nih. Nah, ada pertanyaan lagi sih Pak dari saya. Kan ini kan untuk memantau kinerja di bawah Bapak itu kan mungkin agak sulit ya Pak. Bagaimana sih Pak caranya Bapak untuk memantau kinerja Bawahannya. ya? Ya udah dong, kita kan punya struktur. Makanya kan kalau dari sisi bentuk struktur organisasi ya, kan ada leveling ya. Dan kita kan, saya selaku pimpinan kan nggak langsung misalnya ada ketua tim kerja nih, kabak nih. Kabak tuh nanti ada ketua tim kerja, ada ketua kerja, ada stafnya, dan PIC ada stafnya. Nah, kalau garis secara vertikal itu kan ada nanti fungsional-fungsional. Dan bahkan fungsional-fungsional ini juga mereka akan dikontrol dan dinaungi oleh ketua tim kerja yang dimana mereka tuh duduk di masing-masing unit itu. Nah, bagaimana caranya saya mengontrol dan melihat capaian kinerja mereka? Ya, saya tinggal koordinasi. Saya tinggal bertanya misalnya, dan bahkan nanti biasanya dalam 1 tahun itu kan penyusunan sasaran kinerja pegawai itu kan nanti kan approval-nya kan dari saya nanti terakhir. Nah, disitulah saya bisa melihat dari sisi untuk laporannya, kemudian saya tinggal melihat dari log harian dari pegawai. Seperti itu. Jadi pun kuncinya adalah memastikan menguatkan dari sisi koordinasinya. Saya tinggal bertanya dari tim bawahnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu kan pasti Bapak tadi berbicara masalah koordinasi gitu. Nah, saya ingin tahu Pak, seberapa sering frekuensi Bapak untuk melakukan rapat pemantauan kinerja dengan level-level di bawah Bapak? Ya, minimal itu secara formal ya, itu kan bisa kita ukur dari SKP sebenarnya. Yang saya bilang per semester tadi kan, tapi kan tidak menutup kemungkinan. Ya, namanya kan kalau melihat dan memastikan melihat kinerja itu, saya bilang tadi, kalau untuk memastikannya itu kan tidak secara kuantitas. Tapi saya bilang secara kualitas, saya bahkan jujur saya bilang, Kak Sarip dan Mas Afif ya, mungkin kadang-kadang banyak teman-teman melihat, kadang saya jalan pagi itu ya, saya bukan hanya mengontrol dari yang pegawai yang ASN-nya, yang pegawai yang termasuk P3K, yang PTN itu saya kontrol itu. Nah, inilah sebenarnya fungsi dari koordinasi. Nah, kadang-kadang saya melihat begini, wah ini kenapa nih di satu unit ini seperti ini nih. Saya tahu siapa PIC-nya, siapa yang di atasnya. Udah saya kontrol, saya panggil gitu. Baru nanti ketika memang ada masalah terkait dengan kinerjanya, saya akan panggil pegawai yang terkait dengan situ. Paling minimal jika memang pada faktor itu mereka memang masalahnya sangat mungkin agak sulit ya untuk diselesaikan, pasti langsung melalui saya. Tetapi kalau hanya dalam bentuk bisa melalui Katim atau melalui PIC-nya, saya minta instruksi tolong kepada anggotanya, tolong dikondisikan, bla bla bla, seperti itu. Jadi tidak hanya di dalam ruangan, koordinasi itu bisa dilakukan dimanapun ya Pak ya, secara sosial, secara antar person kan gitu Pak ya. Bahkan saya bilang selalu teman-teman, ruangan saya sangat terbuka, silakan. Kalau ada masalah, jumpain saya. Atau bahkan bisa langsung WA atau japri saya atau telepon saya. Kalau biasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa setahun awal-awal itu memang banyak juga yang langsung komunikasi sama saya. Seperti itu Mas. Menarik ya. Kalau ada ini Pak, gimana ya Pak? Ada proses pemantauan kinerja secara langsung oleh Bapak gitu nggak Pak? Kalau pemantauan secara langsung, ya itu saya bilang tadi kan, ketika dia sifatnya formal, oke. Kadang-kadang kan yang non formal ini, itu saya pantau. Pantau itu kan tidak hanya saya lihat begini, enggak. Bisa saya secara mendengar, intuisi, melihat, bahkan bisa kadang berkeliling, kadang-kadang, mohon maaf kadang-kadang, kadang saya bisa misalnya pura-pura misalnya interview nih bertanya, tampak tuh langsung bisa melihat dan mengukur itu. Itulah yang saya katakan lebih
valid ya ketika kita mengukurnya dengan kombinasi baik dari sisi formal dan juga dari sisi kualitatifnya gitu. Nah, luar biasa sekali. Dari terjun langsung Iya, Mas Arif. betul sekali. Nah, tadi kita berbicara masalah yang untuk level bawah. Sekarang untuk pemantauan kinerja yang level lebih tinggi lagi, Pak. Itu Bapak seperti apa? Iya. Itu udah pasti, Mas. Ya, saya selaku pimpinan di sini, saya juga punya pimpinan atasan saya. Dalam hal ini misalnya sesdijen, vokasi, atau dirjen. Dalam berkala, biasanya juga tim unit utama itu kita membuat pertemuan. Dalam hal ini minimal seperti rakor. Nah, dalam rakor itu, kita dari masing-masing UPT itu juga melaporkan terkait dengan capaian-capaian kinerjanya kita, gitu. Dan kalau dari sistem dari internal kita biasanya untuk melaporkannya itu bisa nanti misalnya dari tim sakip sudah menyusun laporan, biasanya dia akan mengunggah laporan itu melalui spasi kita, bisa melalui sakip, sakti dan beberapa aplikasi lainnya yang berkaitan dengan masalah kinerja seperti itu. Menarik sekali nih. Tapi bagaimana ya Pak, kalau mastiin kan kita itu kalau dalam pemantauan itu kan harus secara konsisten dan berjenjang nih Pak. Bagaimana cara Bapak nih Pak melakukannya nih, mastiinnya biar supaya lebih konsisten dan berjenjang Ya itu begitu Pak. tadi, yang sama dengan pertanyaan tadi kan, memang selalu kita rancang di awal tahun program-program itu, dan kita susun karena tadi misalnya untuk mengukur kinerja itu secara triwulan dalam 1 tahun itu berarti ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, sampai triwulan 4, dan dinilai dan dievaluasi di akhir biasanya seperti itu. Dan kemudian meminta tim sakip selalu melakukan pengukuran kinerja itu di Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak soal apa itu, Mas? pelaporan kinerja nih. Nah, terkait dengan pelaporan Nah, kinerja data ya. capaian laporan kinerja itu kan yang disampaikan dalam laporan kinerja itu apakah memengaruhi dalam penyusunan program atau kegiatan yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang nih, Pak? Udah pasti. Inilah yang kalau dalam sebuah siklus. Kalau Mas Ari pernah baca nggak atau Mas Ari terkait dengan masalah siklus sistem penjaminan mutu itu? Siklus penjaminan mutu itu kalau kita berbicara orientasi adalah kualitas, pasti ada siklus. Pertama, kita pertama collecting data dulu, kemudian analisis, kemudian dan seterusnya ya melaksanakan, baru penetapan mutu, baru standar ditetapkan, baru ulang lagi bersiklus gitu. Supaya kita makin berkualitas, pasti kita dalam setiap program yang sudah kita lakukan, harusnya secara konsistensi dan budaya yang harus dibangun, kita memang berawal dari melakukan sebagai dasar untuk pengembangan, perbaikan program-program yang yang lebih baik lagi tahun berikutnya seperti itu. Itu sudah dilakukan dan artinya kegiatan-kegiatan itu yang sudah berlalu itu menjadi acuan patok ukur untuk melihat strategi atau perbaikan-perbaikan untuk program tahun ke depan gitu. Nah, itulah yang dikatakan siklus tadi. Nah, pasti ada siklus itu, ada yang memastikan mutu itu tahun berikutnya bisa dia sama, minimal, atau dia akan ada progres kenaikan. Yang masalah itu sudah dievaluasi, kita tahu apa persoalannya, kemudian kita lakukan perbaikan untuk tahun depan, kemudian hasilnya kok turun. Nah, ini kan biasanya ada sesuatu yang masalah berarti. Nah, tapi kecenderungan yang namanya ketika kita lakukan evaluasi itu untuk mengukur dari awal data itu dari tahun berikutnya sebagai acuan, kemudian kita lakukan perubahan strategi, dan naik dia minimal naikkan walaupun 0, sekian persen misalnya, itu namanya capaiannya artinya progresnya ada perubahan. Itulah yang dikatakan mutu berkelanjutan itu. Konsistensi dan budaya yang harus dibangun. Iya. Jadi saya bisa mengambil sedikit jawaban dari Bapak terkait dengan bagaimana suatu capaian yang tidak tercapai, maka akan ada mungkin evaluasi-evaluasi untuk kedepannya seperti itu. Nah, tentu itu kan tidak lepas dari bagaimana cara Bapak mengambil keputusan untuk mencapai target tersebut. Nah, ketika target tersebut tidak tercapai, mungkin dari program atau kegiatan,
bagaimana langkah Bapak sebagai pimpinan untuk mengejar capaian kinerja tersebut di periode selanjutnya, Pak? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan namanya siklus ya. Kan ada dua indikator. Bisa dia naik, bisa dia tetap, atau bahkan bisa dia tidak tercapai. Yang persoalannya adalah dua ketika dia tetap, sementara katanya ini ada peningkatan. Seandainya hasilnya tetap atau bahkan hasil minus di bawah itu, walaupun dengan strategi yang berbeda. Berarti ini apa penyebabnya? Itulah kita duduk bersama dengan tim manajemen. Kita melakukan refleksi. Apa kira-kira yang penyebabnya? Kita melakukan analisis, kemudian kita lakukan pemantauan termasuk dari beberapa yang data yang sudah masuk, laporan-laporan, kita duduk analisis, sehingga hasil dari refleksi itu bisa menjadi penguat kita, tolak ukur kita untuk mencoba memperbaikinya untuk program tahun ke depan gitu. Gitu. Berarti kan tadi Bapak menyebut strategi ini, Pak. Bagaimana sih strategi Bapak yang diterapkan untuk membangun budaya organisasi untuk meningkatkan capaian kinerja yang dapat mempengaruhi pelaporan kinerjanya, Pak? Kalau terkait dengan pelaporan kinerja, sebenarnya sih termasuk beberapa budaya mutu yang sudah dibangun ya. Kalau terkait dengan kinerja itu biasanya kita di balai hampir dalam setiap unit itu ketua-ketua tim unitnya itu mereka menyiapkan mengisi data-data ya. Data-data ini kalau bisa itu sifatnya adalah bisa diakses di setiap kondisi unit yang ada. Dalam salah satunya misalnya penyediaan data dalam bentuk microsite yang dibangun oleh tim. Nah, tujuannya apa? Ya, mungkin kita berbasiskan kepada konsep data, pengambilan kebijakan berbasiskan data. Dengan adanya data ini kan berbeda ya konteksnya dengan informasi. Data itu kan masih dalam bentuk bahan baku, bahan mentah yang artinya belum bisa dimaknai. Ketika diolah dari tim kerja, nanti akan menghasilkan informasi. Data dan informasi inilah sebagai acuan dasar dari HAM dalam sistem manajemen itu untuk pengambilan kebijakan keputusan. Jadi, di budaya yang sudah dibangun itu sudah ada di BPBP Pertanian Cianjur. Ini suatu yang sangat saya apresiasi kepada tim-tim kita. Sehingga walaupun unit ini berada dari berbagai jauh ya posisinya ya, sebenarnya fungsi manajemen itu harus diperkuat. Salah satunya adalah koordinasi dan komunikasinya itu. Kalau ini sudah terjalin dengan menjadi budaya yang bagus, saya yakin pekerjaan ini mau seberat apapun di lembaga ini itu nggak masalah sebenarnya. Nah, ketika koordinasi dan komunikasi ini berjalan dengan baik, pasti akan ada beberapa budaya yang lain itu apa? Kepercayaan, trust, yang kemudian transparansi, sampai kepada masalah akuntabilitasnya itu dapat dijamin gitu. Nah, inilah yang saya rasakan dan alhamdulillah di dalam rapat manajemen, sebenarnya rapat manajemen yang kita lakukan dalam setiap bulan itu bentuk yang saya sampaikan tadi adalah bentuk-bentuk transparansi dan akuntabilitas. Tinggal sekarang kita memastikan apakah tingkat partisipasi masyarakat itu semakin tinggi enggak terhadap lembaga kita. Jika sebagai indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat oleh tinggi, inilah yang selalu dikatakan orang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Good governance yang telah tercipta adalah good government. Oke, itulah clue-nya yang terakhir yang saya dapat sampaikan. Menarik sekali. Jadi pentingnya koordinasi, ya kan, bisa menciptakan nanti partisipasi masyarakat dari awalnya koordinasi yang baik seperti itu ya Pak ya. Wah menarik. Mungkin terakhir nih Pak, mungkin Bapak ada pesan lah kepada sahabat vokasi pertanian, lalu khususnya untuk tim kita di lembaga kita ya tim sakit ataupun pegawai-pegawai lain. Itu mungkin Bapak ada pesan. Oke, pesan saya pastikan Bapak Ibu semuanya pegawai BPP Pertanian Cianjur yang saya sayangi, yang saya banggakan. Saya selalu meminta bahwa lembaga inilah yang hidupin kita. Lembaga ini yang membesarkan kita. Siapa lagi? Kalau bukan kita. Ayo, kita sama-sama semua merasa memiliki lembaga inilah milik kita. Dengan cara kolaborasi, dengan caranya kita saling berbagi, saya yakin pekerjaan seberat apapun di lembaga ini mudah kok kita lakukan. Tidak ada rasa siapa yang power di sini. Semuanya sama pada posisinya, sesuai dengan tusinya.
Saya selaku pimpinan hanya dapat mendorong, motivasi, menggerakkan gitu. Dan secara substansi, teknis dan sebagainya, Bapak Ibu lah yang paham. Saya tidak mengerti masalah perikanan, saya tidak paham terkait dengan peternakan, tetapi mereka-mereka yang pada posisinya itu yang lebih paham. Itu yang saya katakan, jika ada rasa kepercayaan, kolaborasi, saya yakin BPP Pertanian Cianjur ini bukan lagi seperti yang di prestasi yang kita dapat adalah yang prima. Saya yakin apa yang disampaikan pesan oleh dari pihak Menpan RB, Pak Yusuf, tahun depan sebenarnya BPP Pertanian Cianjur ini sudah bisa meraih WPBM kok. Saya yakin itu. Itu yang saya. Ayo Bapak Ibu semuanya tetap semangat. Semuanya adalah saling kita mengingatkan. Kalau saya selaku pimpinan mungkin saya lupa, mohon diingatkan. Begitu juga saya bisa mengingatkan teman-teman semua yang ada di sini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga BPP Pertanian Cianjur tetap selalu terdepan, baik dalam untuk kinerja, termasuk juga prestasi-prestasinya. Gitu Mas Amin ya Rabbal Syarif, terima kasih. Mas Hafid juga, terima kasih. Sama-sama Pak Yusuf. Terima kasih Masya Allah. juga nih Pak. Wah, disempatkan nih di sela-sela kesibukannya Pak benar-benar Yusuf ini nih. luar biasa sekali ya sobat Biasa. sahabat vokasi pertanian, banyak sekali insight ya yang bisa kita ambil dari dengan Bapak Kepala kita Bapak Yusuf, Dr. Yusuf STMT hari ini. Mungkin Bener banget nih Mas Hari ini. betul banget. Kan dari pengukuran pencapaian kerja itu ternyata bukan cuman data atau angka semata nih, tapi kayak cerminan dari bagaimana budaya kerjanya, terus bagaimana tanggung jawab dan bagaimana semangat kita dalam selalu memperbaiki diri kita masing-masing untuk kedepannya nih Mas Hari. Ya, mungkin terima kasih banyak Pak Yusuf. Ya, makasih Mas Mungkin Ari. tanpa mengurangi rasa hormat, izin Bapak untuk melanjutkan aktivitasnya di hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Oke, itu sudah nggak ada lagi? Alhamdulillah sudah Pak. Ada lagi. Mungkin cukup sekian untuk vokasi pertanian. Mungkin saya dan rekan saya Latif Raka undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Mas Ari, masih bisa nggak kita bilang salam vokasi? Oh boleh Boleh Pak. banget. Oke, salam vokasi. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih.